Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwaldianto. Saya dari Prodi Sastra Inggris, angkatan tahun 2020. NPM saya 2004 020 100 114. Dan di sini saya akan mau mereview beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, topik pertama yang dari materi kedua, pertemuan kedua, yaitu pendidikan, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Topik dari pertemuan keempat, identitas nasional. Topik pertemuan kelima yaitu integrasi nasional. Saya akan mereview dari topik hakikat pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan kedua. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang wajib di kurikulum sekolah pada tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 37. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu unsur untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan warga negara, supaya menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang terampil, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan amanah yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan membentuk karakter suatu warga negara yang memiliki nilai-nilai dan moral. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah bertujuan agar siswa atau siswi atau peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan dalam bertindak secara cerdas di dalam masyarakat atau bernegara atau berbangsa, serta tidak berkorupsi. Itu adalah hakikat-hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Mari kita lanjut ke identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri atau jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, dan itu membedakan dari sesuatu yang lainnya. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat atas kesamaan, baik kesamaan agama, budaya, cita-cita, keinginan, dan fisik. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal ini, setiap negara atau bangsa memiliki ciri khas sendiri, seperti memiliki ciri khas dalam keunikannya, sifat, dan karakter yang membedakan dari bangsa lainnya. Identitas nasional ada dua, yaitu identitas nasional dalam konteks dan dalam konteks. Di dalam konteks, bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau adat istiadat serta karakter suatu negara itu sendiri, seperti bahasa daerah,
musik daerah, tarian daerah, dan lain-lainnya. Sedangkan di dalam konteks, negara tercermin pada simbol-simbol kenegaraan, seperti bahasa Indonesia yang mengacu simbol-simbolnya kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, dan bahasa Indonesia. Itu adalah identitas nasional. Mari kita ke integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha proses mempersatukan suatu negara itu sendiri hingga tercipta keselarasan atau keserasian nasional. Integrasi nasional itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa integrasi nasional itu ada, seperti faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu adanya persamaan sejarah, rasa cinta dalam senasib dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, dan adanya ideologi bangsa seperti Indonesia yang punya ideologinya Pancasila, dan adanya keinginan untuk bersatu. Dan itu adalah faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan dan adanya kurang toleransi antar sesama. Ya, kurangnya toleransi otomatis akan menjadi penghambat integrasi nasional, dan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ini juga salah satu menjadi penghambat integrasi nasional. Selain adanya faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional, ada pula faktor pendukung integrasi nasional, di mana faktor ini menjadi pendorong nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berdiri sejak tahun 1928 Oktober yang dikumandangkan oleh dengan Sumpah Pemuda. Adanya semangat para pemuda pada saat itu, bahasa Indonesia disepakati untuk menjadi pemersatu bangsa di dalam perbedaan itu sendiri tanpa membeda-bedakan. Itu adalah integrasi nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.